Indonesia Fitra Faisal. Selamat sore Mas Fitra, Anda mungkin sudah melihat updatean dan informasi-informasi terbaru terkait mengenai penolakan ya terkait mengenai pengesahan undang-undang Ciptaker ini. Mungkin tanggapan Anda melihat kondisi ini begitu ya, cukup mungkin bisa menambah kondisi yang tidak begitu baik, gitu, anggapan yang tidak begitu baik mungkin dari kacamata investor melihat ketidaksinkronan yang terjadi antara peraturan dan juga kondisi ricuh yang saat ini sedang terjadi, plus juga dengan kondisi pandemi yang sebenarnya juga harusnya diselesaikan begitu ya. Seperti apa Mas Fitra? Ya, jadi Omnibus Law ini kalau kita lihat secara umum adalah ada sebuah dongkrakan besar terhadap perekonomian Indonesia. Yang mana selama ini memang salah satu kelemahan kita, ya, kenapa kita kemudian tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi yang spiraling di level 5%, adalah memang karena ada kurangnya topangan institusional. Ya. Pemerintah sudah berinvestasi besar di infrastruktur, yang mana itu bagus ya, tapi supaya lebih fundamental memang harus ada dorongan institusi, yang mana Omnibus Law ini adalah topangan institusional yang memang dibutuhkan untuk perekonomian kita. Untuk apa? Memanfaatkan periode bonus demografi untuk bisa menarik investasi sehingga kita akhirnya bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi yang mediocre dan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan akhirnya adalah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah ya, dan jaraknya itu sangat terbatas ya, tahun 2030 jendela kesempatan itu terbatas. Nah, tapi yang perlu dipahami juga adalah kita merujuk pengalaman negara lain, seperti misalnya di Jerman. Ya. Jerman itu ketika melakukan reformasi ketenagakerjaan melalui Hartz Reform 1 sampai Hartz Reform ke-4, ya, butuh 4 sesi reformasi ketenagakerjaan mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2007, yang akhirnya kita bisa melihat bahwa ya ini butuh waktu. Gitu ya, tidak serta-merta kemudian mendatangkan investasi, tidak serta-merta kemudian bisa menyerap tenaga kerja. Karena apa? Karena kalau kita lihat di Jerman juga, employment growth pada saat-saat awal justru negatif. Ya, justru di era Merkel setelah Schröder, baru kemudian ada employment growth yang positif. Nah, justru ini kita lihat berapa lama itu menunggunya Mas Fitra? Butuh kesabaran. Pengalaman Jerman dari tahun 2002 sampai tahun 2007. Nah, mengambil pengalaman serupa dari mengambil pengalaman yang serupa dari Jepang, ya, ketika mereka melakukan Omnibus Law terkait dengan desentralisasi, ya, itu mereka butuh waktu dari tahun 99 sampai tahun 2010. Gitu. Nah, artinya ya tidak kemudian segampang membalikan telapak tangan. Gitu. Jadi memang butuh waktu. Nah, kalau yang akan terrefleksi di Indonesia ini akan seperti apa, Mas Fitra? Apalagi kalau sekarang kan ada beberapa penolakan, jadi ada anggapan kontraproduktif nantinya begitu ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dengan seberapa cepat dan taktisnya sebenarnya ini bisa benar-benar menarik investor akan masuk ke Indonesia atau berdampak ke dunia industri di tanah air, akan seperti apa kira-kira kalau di emerging market seperti Indonesia, Mas Fitra? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Omnibus Law ini menawarkan efisiensi, ya, menawarkan sebuah proses yang ringkas, yang rapih, efisien. Nah, semua itu memang kita butuhkan di jangka menengah dan panjang. Tetapi di jangka ini apa yang dibutuhkan para investor? Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya kalau Omnibus Law ini disahkan di tahun ini atau tahun depan, tidak akan terdapat perbedaan yang signifikan untuk dalam rangka menarik investasi dan menciptakan tenaga kerja. Kenapa? Yang menjadi pertimbangan investor sekarang adalah ya, faktor risiko yang terbesar adalah profitnya, bukan yang lain. Jadi kita punya sekarang ada relocation factor, ada relocation motives dari negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat, Eropa yang mau memindahkan ya basis industrinya dari China ke tempat lain seperti misalnya di ASEAN. Jadi dalam jangka pendek kita bisa melihat bahwa sebenarnya ekspor kita ke negara-negara tersebut justru meningkat ya. Karena apa? Karena mereka mengalihkan dari sumber impor bahan bakunya dari China ke tempat-tempat alternatif di Indonesia. Bahkan Jepang, ex-Prime Ministernya, Prime Minister Abe, dengan world class stimulus package yang diklaimnya, dia bilang dalam paket ini Anda juga pakai untuk relokasi. Nah ini sebenarnya kan bisa menangkap itu, menangkap peluang-peluang itu. Tapi sebenarnya untuk di sekarang setidaknya di jangka pendek, yang bisa kita tangkap peluang investasinya, dan ketika bicara perspektif dari investor, mereka akan membandingkan faktor risiko profit antar negara. Nah, itulah sebabnya kenapa sekarang Vietnam ada di garis terdepan untuk menangkap peluang-peluang tersebut di jangka pendek. Nah, jadi sebenarnya kita first thing first, sekarang yang harus kita beresin terlebih dahulu adalah COVID.
baru kemudian kita bicara mengenai topangan institusional yang memang kita butuhkan ini. Jadi tahun depan pun saya rasa belum lambat, meskipun tadi saya sampaikan bahwa jendela kesempatan kita sempit, tapi melihat ada rangkaian penolakan, tidak hanya buruh ya, ada dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dari ahli hukum, bahkan dari investor yang berwawasan lingkungan, mereka juga menolak. Nah, berarti memang perlu ada ya ruang-ruang partisipasi publik yang terbuka buat mereka, dilibatkan lebih partisipatif, karena pada akhirnya Omnibus Law ini adalah produk dari sebuah konsensus publik, ya bukan produk unilateral dari pihak-pihak tertentu. Nah ini yang perlu diperhatikan supaya apa? Supaya berkesinambungan. Kalau enggak nanti bagaimana? Si investor akan melihat faktor resiko lain selain COVID, yaitu ada volatility, ada semacam gejolak dari buruh yang akan tidak hanya terjadi mungkin sekali dua kali aja, mungkin akan terjadi terus gitu ya selama mereka tidak terpenuhi hak-haknya, quote unquote. Meskipun kalau kita lihat dari Omnibus Law ini sendiri banyak hal yang seakan-akan buruk, tapi kita bisa melihatnya dari perspektif negatif karena pada akhirnya kita bicara mengenai perluasan tenaga kerja, ya orang yang tidak bekerja menjadi bekerja, orang sebelumnya ada di sektor informal bisa terserap di sektor formal, yang mana sebenarnya secara umum ini akan menjadi lebih baik. Tapi masalah komunikasinya ini memang harus dibenahi. Bagaimana kemudian buruh dan juga para stakeholder yang lain itu dilibatkan supaya apa? Supaya ada titik temunya. Memang semua orang tidak akan ada yang bisa dipuaskan semuanya sepenuhnya, tapi setidaknya ada titik temu. Oke, kita kan sebenarnya sudah dihadapkan dengan kondisi resesi yang ada di depan mata begitu ya, dari data-data pertumbuhan ekonomi, kemudian dari berbagai macam review yang terjadi sudah 3 kuartal begitu ya, dan ini sekarang memasuki kuartal 4. Nah sekarang ditambah lagi ada gejolak yang terjadi karena poin-poin krusial dalam undang-undang Ciptaker ini tidak disetujui, dan ini pastinya jadi unproduktif ya, buat jadi kontraproduktif akhirnya seharusnya. Ini akan seperti apa kira-kira gambarannya kalau dibawa sampai dengan tutup tahun 2020 nih Mas Fitra? Apa yang harus mungkin kita realize? Apalagi tadi Anda sudah katakan kalaupun ditunda ke tahun depan pun tidak akan terlalu berbeda ketimbang harus di tahun ini seperti kejar tayang jadinya. Ini akan seperti apa Mas Fitra yang Anda lihat? Yang jelas tahun 2020 ini akan semakin berat tantangannya buat kita dengan adanya penolakan publik seperti ini. Karena sebelumnya sudah ada momentum yang bagus dari sisi PMI, Purchasing Manager Index, ya, yang sudah menunjukkan ke level ekspansi 50,8. Ini kan artinya geliat industri sudah berada pada on the right track gitu ya. Dan jelas dengan adanya demonstrasi ini akan terganggu gitu kan, akan terganggu. Maka sebenarnya yang perlu kita jaga di sini adalah kestabilan, ya. Dan untuk bisa mencapai kestabilan itu ya perlu lebih merangkul lagi stakeholder yang belum terlibat ini, ya kalau bisa lebih dirangkul lagi. Jelas tadi tidak semua bisa dipenuhi ya, karena kita harus ada win-win ya, karena selama ini juga salah satu keluhan dari dari industri adalah upah yang secara relatif terhadap produktivitasnya sudah sedemikian timpang. Productivity level kita di ASEAN termasuk salah satu yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Labor productivity cuma sekitar 2,5 sampai 3%. Padahal upahnya sampai kalau berdasarkan PP 78 bisa 8-9%. Ya, rule of thumb-nya tidak 2 kali lipat gitu kan. Nah ini kan yang seperti ini menjadi beban buat industri. Nah itulah sebabnya kenapa industri sekarang trennya kontribusi terhadap GDP terus turun. Karena salah satunya adalah masalah produktivitas. Nah untuk bisa membenahi permasalahan itu adalah kita harus membenahi ekosistemnya. Makanya Omnibus Law ini ada 11 klaster kan. Memang salah satu yang paling kontroversial adalah kluster ketenagakerjaan. Tapi kita bicara di situ bagaimana kluster penelitian, ya, kluster perizinan perusahaan, ya. Kemudian kita juga melihat bahwa di Omnibus Law ini juga sudah mampu mengidentifikasi lapangan kerja baru, ya, startup dan lain-lain, yang mana mereka sangat berbeda dengan tipikal pekerja konvensional, dan Undang-Undang 13 tahun 2003 dalam hal ini sudah obsolete. Tidak mampu untuk mengadopsi semua itu. Ya, startup sekarang juga berkembang gitu kan. Kalau bikin PT sebelumnya ya butuh ada semacam dana yang cukup besar gitu kan. Tapi startup gimana bisa memenuhi itu? Nah, sekarang sudah dipermudah. Nah, jadi sebenarnya saya melihatnya cenderung ke faktor positifnya, meskipun sebenarnya keberadaan Omnibus Law ini sekali lagi harus merupakan bagian dari konsensus publik. Ya kalau enggak ya akan terus begini gitu ya. Jadi akan ada yang pro kontra. Pro kontra pasti tetap ada, tapi bagaimana kita minimalisirnya dengan ya berdiskusi dan membuka ruang-ruang temu tersebut.
Oke, Mas Fitra, singkat saja, catatan Anda untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa begitu? Sudah cukupkah keberpihakan yang ada begitu ya antara industri dan juga rakyat atau buruh begitu, ataukah seperti apa yang mungkin berdasarkan penelitian atau apa yang Anda teliti juga dari UU Ciptaker ini, Mas Fitra? Ya, yang jelas ini interpretasinya bisa sangat multi interpretasi. Kalau saya melihat misalnya seperti misalnya kebijakan pesangon yang sepertinya kok turun gitu ya, tetapi di sisi yang lain ada kompensasi ya berupa jaminan kehilangan pekerjaan ya, yang mana ini menawarkan tidak hanya dari bentuk benefit dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk vocational training dan juga dalam bentuk job placement. Nah ini hal seperti ini, jadi ketika ada yang berkurang, ada yang ditambah, ada yang berkurang, saya melihat secara umum jauh lebih positif. Tetapi sekali lagi ya, jadi poin-poin kontroversi dari Omnibus Law ini adalah karena memang keterlibatan publik yang saat ini sehingga interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut menjadi sangat beragam. Terus yang kedua, yang juga penting adalah bagaimana nanti Omnibus Law ini juga bisa dikawal sampai tahap implementasi. Bagaimana PP-nya ya bisa lebih jelas lagi ya mengawal ini segala macam. Karena potensinya luar biasa. Bahkan ada satu klaster ya terkait dengan klaster investasi itu bisa membentuk semacam sovereign wealth fund. Ini kan akan membantu Indonesia menjadi negara yang berubah gitu ya, the next level gitu ya, menjadi sebuah Indonesia incorporated ya, bisa mengelola dana investasi yang luar biasa besar. Nah, terus tapi kemudian mengawasi dan teknisnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya PR-nya lebih ke sana, komunikasi dan juga tahap implementasi seperti apa. Oke. Kesinkronan interpretasi, komunikasi yang sejalan mungkin ya. Mungkin ini bisa ada satu titik temu juga antara nanti implementasi ke depan untuk UU Cipta Kerja ini seperti apa. Terima kasih Mas Fitra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia sudah berdiskusi di Closing Bell.